Alhamdulillah hari yang ke-26 kalau tidak salah ya, Bapak Ibu, hari ini masih melanjutkan untuk agenda kita yaitu peer teaching. Ya, sesuai dengan arahan kemarin Bapak Ibu semua, hari ini peer teaching selama kurang lebih 50 menit lah maksimal, mudah-mudahan bisa tercapai sehingga hari ini nanti bisa 5 atau lebih ya Bapak Ibu bisa untuk praktik terkait dengan peer teaching. Sehingga besok di hari yang terakhir tinggal evaluasi terkait dengan kegiatan dan diskusi saja. Ya, tapi kalaupun tidak ya besok kita maksimalkan untuk kegiatan peer teaching hari ini. Oke, sesuai dengan agenda hari ini Bu Retno ya. Betul ya? Tes. Halo Bu Retno, masih mendengarkah? Suara saya masih terhubung Bapak Ibu? Halo. Masih. Oh, masih. Ya, kalau sudah begitu biar efektif silakan Bu Retno untuk menyesuaikan ya, menghadirkan dulu untuk materi ataupun apa yang akan ditampilkan untuk peer teaching-nya. Halo Bu Retno, masih tersambungkah? Ya, untuk jadwal hari ini ada Bu Retno, kemudian nanti ada Bu Eki, kemudian ada Bu Olia ya, termasuknya ada Bu Laili Saada juga kalau tidak salah ya nih. Kemudian siapa? Bu Priana lah ya, dengan Bu Prisma, mudah-mudahan bisa sampai itu semua. Ya, semuanya. Oke Bu Retno, gimana? Bisakah? Ya, Pak. Ini Pak Waluyo sudah tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Waluyo. Tadi sempat cari itu kode kok nggak ada di HP ketemu. Oh, ini sedang berkegiatan ya Pak. Oke. Iya Pak. Ini mau persiapan berangkat malah ini. Oh, kemana ini Pak? Jalan-jalan apa Pak? Enggak, rapat dinas dengan kepala dinas di Bumiayu. Iya, hati-hati Pak. Mudah-mudahan nanti bisa ikut nimbrung ya untuk peer teaching di sini. Dan nanti bisa menyempatkan di sela-selanya. Iya Bapak. Ya, tapi mungkin tadi ini. Pripun Pak, monggo. Ya mungkin banyak ini kameranya banyak tutup nanti mungkin. Iya Pak. Iya. Menyesuaikan Pak, ngapunten nggih monggo. Ya Bu Retno silakan. Sudahkah bisa ditampilkan apa yang harus ditampilkan? Ya. Soalnya tidak terjawab, tidak terespon. Saya pikir saya yang sinyalnya hilang begitu. Bagaimana Bu Retno? Dimulai saja, Pak. Dimulai sekarang Pak. Ya, dimulai sekarang saja ya. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Apa kabar? Baik. Baik Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Coba ketua kelasnya mana? Coba pimpin doa dulu. Mas Nadif, silakan pimpin doa Mas Nadif. Dan selalu saya banggakan anak-anakku semua yang kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 1 Muhammadiyah. Puji syukur alhamdulillah. Mas Nadif, Allah Subhanahu wa Ta'ala. silakan pimpin doa dulu. Taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul. Suara saya terdengar tidak? Terdengar Bu. Terdengar Bu. Terdengar Bu.
Dengar. Ya, Mas Nadif kenapa tidak dengar apa ya Mas Nadif ya? Oh, gangguan mic. Lain mungkin Bu Guru. Yang lain Wakil Bu ketua Siti. kelasnya saja Bu Guru, Mbak Aprisia. Oh, Mbak Aprisia, coba Mbak Aprisia. Ya teman-teman, mewakili Mas Nadif karena sedang tidak bisa mic-nya. Amin, amin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu demi kelancaran kegiatan hari ini. Berdoa mulai. Meskipun tadi cuaca sempat gerimis, sekarang matahari sudah mulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai kehidupan yang ada dalam teks cerpen. Nah, nanti di pertemuan kali ini kita juga akan mencoba membuat quotes atau kata-kata mutiara dari cerpen yang nantinya kalian baca. Nah, medianya nanti kalian bisa menggunakan Canva. Karena anak-anak sekarang kan mungkin sudah punya Canva ya di HP ya. Sudah mempunyai aplikasinya ya. Sudah, Bu. Sudah Bu. Ya, baik. Jadi nanti kalian membuat quotes-nya melalui Canva. Boleh dalam bentuk gambar, boleh juga dalam bentuk video. Nah, sebelum kita melihat podcast cerpen dari Raditya Dika, saya ingin salah satu dari kalian mengingat lagi. Pertemuan kemarin itu kan kita membahas mengenai nilai-nilai yang ada dalam teks cerpen. Nilai-nilai apa saja itu nilai-nilai kehidupannya? Ada yang mau jawab? Nilai agama, Bu. Ya, betul. Bisa nilai agama. Nilai agama itu maksudnya apa? Nilai yang berkaitan tentang perilaku menjalankan ajaran-ajaran Tuhan. Ya, itu berkaitan dengan ajaran-ajaran Tuhan ya. Kemudian apa lagi yang lain? Nilai budaya, Bu. Ya, nilai-nilai budaya. Itu maksudnya apa? Nilai budaya itu berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia, Bu. Ya, itu karya cipta manusia ya kalau budaya. Kemudian ada nilai apa lagi? Ya, Saya Mas. Bu, Ya, Mas Ihsan. saya Bu. Ya, Mas Ihsan, silakan. Ada nilai sosial, Bu. Ya, nilai sosial. Itu maksudnya apa? Itu nilai sosial yang itu berhubungan dengan tingkah laku. Ya, berhubungan dengan tingkah laku ya, perilaku kita kepada sama manusia. Kemudian ada nilai apa lagi? Nilai normal, Bu. Moral, Bu, moral. Ya, nilai moral. Itu maksudnya apa? Nilai moral itu untuk mengetahui perbuatan baik atau Ya, buruk. itu berkaitan dengan perbuatan baik atau buruk begitu. Ini kalau untuk materi nilai-nilai sudah paham ya semuanya ya? Sudah, Bu, sudah. Sudah Ya, Bu. ya baik. Saya akan menayangkan podcast Raditya Dika cerpen berjudul Setahun. Mari kita simak. Sebentar. Semoga kita semua bisa sukses, bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Kamu pergi, kamu yang malah membahas awan. Lihat deh awan itu, bentuk setahun. Cerita pendek karya Raditya Dika dibacakan oleh penulisnya sendiri. Sudah setahun kamu hilang,
Tapi aku ingat bentuk awan pagi itu. Kita berdua di depan rumahmu, kamu dengan tas gunung di punggung. Aku yang masih mencoba setengah mati untuk menahan kamu pergi, kamu yang malah membahas awan. Lihat deh awan itu, bentuknya kayak apa? Tanya kamu. Aku melihat ke arah langit biru, ke arah ujung telunjukmu. Aku jawab jujur, kayak gumpalan lemak. Enggak dong Momo, katamu. Itu lihat, kayak kucing ya. Aku melihat kembali ke arah awan, lalu aku bilang, iya, kalau kucingnya terjepit di antara gumpalan lemak. Ada apa sih dengan kamu dan lemak? Tanya kamu kesal. Udah ya, ceweknya mau pergi naik gunung dulu. Harus banget, tanyaku. Aku kan udah bilang dari minggu yang lalu, dia tersenyum. Jangan kangen-kangen amat ya. Seandainya aku tahu, setelah ini aku tidak akan pernah mendengar suaramu lagi. Sudah setahun kamu hilang, tapi aku masih menyalahkan diriku. Kenapa aku tidak ikutan naik gunung? Cowok macam apa yang tidak menemani ceweknya mendaki? Cowok macam aku mungkin, bernama Momo, yang memang gak diperbolehkan orang tuanya naik gunung karena punya masalah dengan jantungnya dari lahir. Momo yang namanya saja seperti nama perempuan. Momo yang kesal waktu main ke pet shop ada hamster albino diajak ngobrol sama majikannya. Momo, ini kandang baru kamu Momo. Nasib punya nama yang terlalu imut. Sudah setahun kamu hilang, tapi aku masih penasaran bagaimana kamu bisa hilang. Kata teman-temanmu, kamu berusaha untuk lebih cepat dari yang lainnya. Kamu memang terkenal tangguh, tim kapten futsal cewek, tapi rasanya gak perlu mendaki dengan tergesa-gesa, meninggalkan teman lain yang kecapean kan? Karena ketika kamu ke atas sendirian, lalu hilang tidak kembali, aku yang sekarang sendirian. Kami yang sekarang sendirian. Kami yang masih menunggumu pulang. Tim pencarian tidak menemukan apa-apa. Dan setelah sekian lama mereka akhirnya berhenti. Aku masih ingat tanya ibumu kepada mereka. Jadi sekarang Nadia bagaimana? Tim pencarian tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa ikut bertanya dalam hati. Jadi sekarang aku gimana Nadia? Sudah setahun kamu hilang, tapi aku masih pergi ke tempat favorit kita dulu. Aku masih datang ke Bartos Cafe dekat rumahmu, memesan satu es teh manis tanpa gula, minum dari gelas langsung padahal sedotan ada di dalamnya. Itu yang kamu kesalkan biasanya bukan? Katamu dulu, itu ada sedotan, kok malah minumnya gitu? Biar diperhatiin aja, kataku. Masih kurang, tanyamu. Selalu kurang, kataku. Lalu kamu senyum merasa geli. Tapi jujur, gombalanku cukup dahsyat kan? Percayalah, aku punya lebih banyak lagi ketika kamu pulang nanti. Sudah setahun kamu hilang, tapi aku masih mampir setiap minggu di ujung jalan rumahmu. Melihat awan memandangi pagar rumahmu, berusaha berpegangan kepada penggalan cerita kita dulu yang semakin hari terasa semakin samar. Hari ini di ujung jalan, aku mencoba menebak apa bentuk awan hari itu. Kadang seperti roti, kadang seperti kapas, tapi kenapa yang terlihat di kepalaku tidak pernah seperti kucing? Sebuah suara lirih memecahkan lamunanku. Meong. Di selokan dekat rumahmu, aku melihat ada kucing kecil di dalamnya. Matanya tertutup, badannya ringkih. Dia sudah pasti akan mati jika aku tinggalkan. Kucing, kamu kenapa? Kataku kepada kucing itu. Aku juga tidak tahu kenapa aku bertanya dengan bahasa Indonesia ke kucing ini. Jika kucing ini bisa menjawab, nggak apa-apa cuy. Pasti aku langsung bikin channel YouTube sendiri, minta kucing ajaib ini ngevlog. Si kucing ringkih gemeteran, mencoba berjalan. Seperti agar-agar di tengah siang hari bolong. Dia lalu tergeletak, lemah. Aku membawanya pulang, membungkusnya dengan baju ganti di dalam tas. Aku bilang kepada kucing itu, mulai hari ini, nama kamu Awan. Jujur, aku gak suka kucing. Menurutku mereka makhluk egois yang terlihat sombong. Kata orang lucu, tapi menurutku pandangan mereka terlalu dingin. Seolah ada hal jahat yang mereka rencanakan setiap hari. Seolah mereka merasa lebih baik dari manusia. Tapi aku belajar menyayangi Awan. Karena aku yakin ada yang mengatur pertemuan kami hari itu. Pelan-pelan aku belajar soal kucing. Awan suka mendengkur keras ketika dielus. Awalnya aku bingung. Sampai harus bertanya kepada teman yang memelihara kucing. Ini kucing gua kok menggeram keras banget? Dia mau bunuh gua apa gimana ya? Enggak, kata temanku. Kucing kalau mendengkur artinya dia sayang.
Cara yang aneh untuk menunjukkan rasa sayang, kataku. Lah, kalau ada kucing yang tiba-tiba bisa cium pipi, pasti lebih aneh lagi, kata temanku. Sudah setahun kamu hilang, tapi aku masih suka membaca history chat kita di handphone. Awan duduk di pangkuan sambil melihat baris demi baris chat kita saling berbalas. Malam itu aku sedang membaca chatmu kepadaku tentang kamu mengingatkanku agar aku jangan sering-sering makan mie instan malam-malam. Yang aku balas, oke. Terus kamu nanya, oke doang. Lalu aku teruskan, oke sayang. Dan kamu balas, bagus. Lalu aku balas, bagus doang. Dan kamu jawab, bagus sayang. Betapa hal-hal remeh seperti ini bisa membuatku rindu sampai susah tidur. Awan jadi teman terbaik buat aku menjalani hari tanpa kamu. Paling tidak di kantor ada kegiatan tambahan. Di dalam kubikel kecilku itu, di tengah-tengah jam gabut, aku bisa Google cara merawat kucing, atau 10 tanda kucing mau kawin, atau apakah kucing hendak menguasai dunia. Teman kantorku melihat ini dengan positif. Bagus deh lo jadi pelihara kucing, kata dia. Biar lo gak galau melulu, biar lo cepet gemuk lagi. Memang, patah hati adalah diet yang terbaik. Tidak semua teman kantorku seperti ini. Ada juga yang seenaknya bilang, lo kenapa sih udah setahun masih ngarep aja, gak mau cari cewek lain? Biasanya aku hanya membalas singkat, enggak. Dia malah bilang, udahlah, anggap aja diputusin. Aku tidak menjawab. Seandainya dia tahu ini tidak seperti diputusin. Ini jauh lebih sakit. Kalau diputusin, ditinggalkan, diselingkuhi, kita tahu orang itu tidak akan balik. Tapi kalau orangnya hilang, kita bisa apa? Ada dilema antara menunggu atau berhenti berharap, antara maju kembali atau diam di tempat. Kadang ada sih harapan, kamu tiba-tiba datang mengetuk pintu di suatu sore dan bilang, ini semua hanya prank. Keterlaluan sih kalau begitu. Prank yang sangat niat, tapi tetap keterlaluan. Ada juga saudara jauh datang ke aku dan bilang, Momo, gue tahu kok rasanya kayak gimana. Lagi-lagi aku diam. Dia tidak tahu rasanya gimana. Orang bisa menunjukkan empatinya, tapi tidak ada yang tahu rasanya. Aku saja masih merasa kehilangan kamu sesuatu yang asing. Sesuatu yang aku tidak siap untuk rasakan. Bagaimana orang bisa paham? Suatu sore Awan sakit. Dia terlihat lesu, lebih malas dari biasanya. Dia gak mau main, bahkan mainan favoritnya yaitu kaos kaki bekasku yang sering dia gigit-gigit juga tidak dia gubris. Aku sempat berpikir, jangan-jangan bau kakiku yang membuat dia sakit seperti ini. Tapi sepertinya problemnya jauh lebih parah dari itu. Takut Awan kenapa-napa, aku bawa dia ke dokter. Sesampainya di dokter hewan, dokter bertanya, nama kucingnya siapa? Awan, kataku. Nama kucingnya Awan, tanya dokter hewan. Dia tersenyum. Nama suami saya Awan juga loh. Oh ya? Nama saya Momo. Pasti sering juga kok jadi nama kucing. Nah, ada satu kucing bandel banget langganan di sini namanya Momo. Kalau mau divaksin harus dibantu semua orang di sini. Kebetulan kucingnya Taurus, jadi agak susah diatur. Ngaruh emang ya? Tanyaku. Dokter hewan tertawa. Ya enggak lah, masnya serius banget. Capricorn ya. Dokter hewan mengecek semuanya dan berkata, Awan hanya dehidrasi, dia kurang minum aja. Dokter hewan lalu memberikan saran mengganti makanan Awan dengan makanan basah. Dia juga menganjurkan agar sering mengganti air minum Awan dengan air bersih. Kami lalu pulang dari sana. Setelah membayar itu semua sambil melihat belanjaan dari klinik, aku bilang kepada Awan, kenapa mahalan makanan lu daripada makanan gue, Wan? Awan tidak membalas apa-apa karena dia tidak bisa bahasa Indonesia. Malam harinya aku tidur di depan kandang Awan, menjaganya dari sore hingga malam. Tidur di lantai membuat aku kedinginan. Ibu datang membawakan selimut, menaruhnya di atas badanku. Nak, ayo tidur di kamar yuk, kata ibu. Aku setengah terbangun melihat ibu ada di depan mata. Aku berkata sambil menarik selimut. Aku mau jagain dia, Bu, di sini aja. Udah gak apa-apa. Dia baik-baik kok, kata ibu. Kita gak pernah tahu, Bu. Aku gak mau ninggalin dia. Ibu mengelus punggungku dan dia berkata pelan sekali. Mo, kucing itu bukannya dia. Aku tidak menjawab apa-apa. Ibu lalu pergi meninggalkan aku. Aku memejamkan mata. Sudah setahun kamu hilang. Kamu masih bisa bikin aku menangis sambil menunggu ngantuk. Seminggu kemudian Awan sudah sembuh seperti sedia kala. Seminggu kemudian seperti biasa aku ada di depan jalan rumahmu. Tidak seperti biasanya ibumu muncul dari dalam rumah.
Dia melihat aku dari jauh. Aku buru-buru membalikkan badan hendak pergi dari sana. Terlambat, ibumu memanggil namaku. Momo, katanya. Jangan pergi. Aku memutar kembali badanku berjalan ke arah rumahmu. Ya tante, aku sudah lama sekali tidak bicara dengannya. Tante tahu kamu tiap minggu ada di ujung jalan, katanya. Kenapa nggak mampir aja? Enggak tante, nggak perlu mampir, kataku. Sejujurnya aku tidak berani untuk bertemu dengan ibumu lagi. Rasa bersalah yang ada di dadaku ini seperti jangkar yang memberatkan langkah. Seharusnya aku, laki-laki yang nanti akan dititipkan untuk menjagamu, bisa menjagamu dari gunung itu. Gunung yang seperti seorang pesulap handal, punya trik hebat menghilangkan orang yang tidak bisa dibongkar oleh netizen jahil di kolom komentar YouTube sekalipun. Kali ini aja masuk ya, kata ibumu. Enggak deh tante, aku... Ibumu melihat tajam ke arah mataku. Tante mau kamu masuk, ya? Aku mengangguk pelan masuk ke dalam. Sudah setahun kamu hilang, tapi ruang tamu rumahmu masih seperti yang aku ingat. Foto keluargamu dalam figura kayu dengan noda kopi di sudut kanan atas. Masih ada piano sumbang yang keluargamu selalu tunda untuk benarkan. Hal yang berbeda, paling sepeda roda 3 milik adikmu, ada di pojok yang berbeda dengan biasanya. Warnanya juga sudah pudar, berganti dari merah ke merah muda. Ibumu datang membawakan satu gelas air. Bunyi jam mengiringi kesunyian yang kami bagi. Kami saling menunggu siapa yang akan memecahkan keheningan ini terlebih dahulu. Pada akhirnya, ibumu yang memulai. Kamu baik-baik aja. Baik, semua baik, kataku. Masa? Tanya ibumu. Iya, kataku. Tante masih suka ngobrol sama mama kamu loh, teleponan, kata ibumu. Hening. Suara jam kembali mengisi kesunyian. Kami semua kangen sama Nadia, kata ibumu. Kangen banget. Ibumu berusaha setengah mati untuk tidak menangis. Tapi menunggu bukan berarti kamu harus menyiksa dirimu. Tante juga menunggu dalam cemas. Tapi bukan berarti hidup kita tidak berlanjut. Iya, Tante. Tante juga berharap dia ketemu, baik sehat maupun tidak. Meskipun menguburkan anak sendiri adalah hal paling ditakutkan semua orang tua. Aku hanya bisa mendengarkan. Tante sama Om tahu kok. Seminggu sekali kamu mampir di ujung jalan, seperti orang bingung memandang awan melihat ke rumah kami. Kami tahu kok, kamu orang terakhir yang ngobrol sama dia sebelum dia berangkat. Kami tahu kok, kalau di hati kamu merasa bertanggung jawab atas ini semua. Aku akhirnya membuka suara. Aku cuma menyesal aku gak bisa mengubah apa yang terjadi. Gak ada yang tahu apa yang terjadi. Kami bahkan tidak menyalahkan siapa-siapamu. Kami bahkan tidak menyalahkan kamu. Kenapa kamu menyalahkan diri kamu sendiri? Air mataku mulai terkumpul. Ayahku pernah bilang, laki-laki gak boleh nangis, kecuali saat dia kecewa kepada dirinya sendiri. Lia bilang kamu ngambil kucing yang ada di got itu ya? Tanya ibumu. Lia adalah adikmu yang baru masuk SD. Ternyata dia tahu entah dari mana. Mungkin tetanggamu ada yang melihat dan memberitahunya. Iya, aku rawat tante. Namanya Awan. Aku kasihan dia hampir mati di situ, jawabku. Ibumu memajukan badannya ke depan. Setengah tersenyum dia bilang, Mo, kamu bisa memberikan hidup yang baru untuk kucing itu. Kamu juga bisa memberikan hidup yang baru untuk diri kamu. Kamu bisa menolong dirimu sendiri. Sudah setahun kamu hilang, tapi aku ingat kalimat ibumu ini mirip dengan yang kamu ucapkan. Aku ingat kita berdua selesai nonton Avengers, lalu kamu membuang plastik minum di tempat sampah, lalu masih terbawa action film tersebut, aku berkata kepadamu, kapanpun kamu dalam bahaya, aku pasti tolongin kamu. Kamu malah menjawab, coba aku mau tanya, kalau misalnya kita keracunan nih, penawarnya cuma satu, kamu mau kasih ke siapa obatnya? Aku jawab dengan gagah, ke kamu lah. Kamu malah tertawa. Aku gak mau. Aku mau kamu menolong dirimu sendiri. Kenapa? Tanyaku. Karena aku sayang kamu, katamu sambil tersenyum. Setelah satu gelas air putih habis, aku keluar dari dalam rumahmu. Ibumu memeluk aku erat. Dia lalu masuk ke dalam meninggalkan aku berjalan menjauh dari rumahmu. Aku melangkah perlahan-lahan sambil melihat sebongkah awan di atas langit biru. Awan tersebut bergerak perlahan-lahan, berarak-arak ditiup angin. Aku memicingkan mata. Awan hari ini masih tidak terlihat seperti seekor kucing. Namun,
Hari ini awan terlihat seperti sesuatu yang pergi menjauh, meninggalkan beban yang selama ini membuatnya berhenti. Seperti seseorang yang bebas kembali. Baik. Nah, tadi kan kita sudah menyimak ya. Judulnya apa tadi anak-anak? Setahun, Bu. Ya, judulnya Setahun ya, karya Raditya Dika. Menurut kalian bagaimana itu ceritanya? Bagus tidak ceritanya? Bagus, Bu, bagus. Bagus, Bu. Ada yang mau menceritakan kembali cerita tadi? Saya, Bu. Ya, baik. Mariana, silakan Mariana. Iya, di situ bercerita tentang tokoh Momo yang selalu mengenang kebersamaan dengan kekasihnya. Nadia yang telah hilang 1 tahun yang lalu di saat pendakian gunung. Momo selalu mampir ke ujung jalan rumah Nadia tiap minggu berharap ada keajaiban Nadia dapat kembali. Nah, suatu ketika Momo menemukan kucing yang sudah ringkih di sekitar rumah Nadia. Momo mengambil kucing itu dan merawatnya. Kucing itu kemudian dinamai Awan. Pada saat Momo kembali datang ke rumah, Ibu Nadia menasehati Momo untuk tetap melanjutkan hidup seperti kucing yang Momo rawat. Seperti itu, Bu. Ya, bagus ya. Jadi memang ini ceritanya tentang si Momo ini yang kehilangan kekasihnya karena kekasihnya hilang di gunung ketika pendakian ya. Di sini ada yang sering naik gunung? Saya, Bu. Oh iya, Mas Ihsan. Sudah naik ke gunung mana saja? Gunung Slamet. Oh, Gunung Slamet. Iya. Berapa hari di sana, Mas? Itu cuma 1 hari, Bu. Naiknya pagi, turunnya itu siang. Itu sama teman-teman saya, Bu. Iya. Di sana berarti lihat sunset ya? Sunset. Bukan, Bu. Itu Oh, apa? bukan. Sunrise. Ya, matahari Sunrise, yang. iya. Lihat sunrise Iya, ya, iya. berarti ya di sana ya. Iya, Bu. Tapi pas tidak ada, Bu, karena kebetulan mendung. Oh, sangat Iya. disayangkan ya, padahal sudah mendaki jauh-jauh. Iya, Bu. Ya, jadi ya, tapi mungkin untuk sebagian orang mungkin agak takut ya, padahal bagus di atas ya. Cuma memang ada risiko juga kadang-kadang kalau misal tidak hati-hati bisa hilang di gunung kayak gitu ya, Mas Ihsan ya. Iya, cuacanya juga, Waktu itu Bu, kesana berapa dingin. orang, Mas Ihsan? Kemarin itu 6, Bu. Iya, sekitar 6. 6 itu. Sekitar Ya, 6, 6. ya lumayan Iya. banyak ya. Ya, terus kalau menurut kalian ini nilai-nilai kehidupan dari teks cerita pendek tadi apa kira-kira? Nilai-nilai kehidupan yang bisa kita Saya, Bu, ambil. saya. Ya, gimana? Kalau menurut saya itu Ya. ini masuk nilai moral, Bu. Nilai Oh moral. iya, nilai moral. Ya, Penerapannya apa kehidupan. kira-kira di Ya, sehari-hari? itu kalau tadi dari yang saya amati itu berarti kan ini menceritakan masa lalu ya, Bu. Iya, betul. Iya, menurut saya itu ya masa lalu boleh, Bu, diingat untuk menjadikan pelajaran. Cuman tetap yang kita buat di masa lalu itu kan pelajarannya. Nah, kita tetap harus melanjutkan untuk itu, untuk bekal di masa depan, masa lalunya itu supaya bisa memperbaiki apa yang kita lakukan di masa depan, seperti itu, Bu. Ya, betul. Kita tidak boleh terperangkap di masa lalu ya, karena kita Iya. juga harus melanjutkan hidup kita sendiri.
Nah, baik saya sudah membuat contoh kanvanya dari cerita pendek tadi sebenarnya. Sebentar. Ya, ini quotes-nya. Boleh menengok ke masa lalu tapi jangan bawa ke masa depan. Ini saya buat kanvanya dalam bentuk video. Maaf, tadi sudah ini belum? Sudah terlihat belum tadi di layar? Belum, Tadi kanvanya Bu. sudah terlihat? Belum, Bu. Oh, maaf. Belum, Bu. Ya, bentar. Saya kira sudah, bentar. Sekarang sudah? Sudah terlihat sekarang? Sedang proses, Bu. Sedang proses. Sudah, Bu, Sedang sudah. Ya, ini contohnya ya. Ya, jadi boleh menengok ke masa lalu tapi jangan bawa ke masa depan. Ini saya buat menggunakan Canva dalam bentuk video. Silakan untuk tidak bisa dirapikan. Kalian nanti mau bentuk grup. Ya, sekarang akan saya bagi kelompok ya. Nanti kalian silakan membuat rangkuman dari teksnya, kemudian menemukan nilai-nilai kehidupan dari teks tersebut, kemudian dijadikan sebuah quotes di Canva ya. Untuk kelompok Baik, 1, Bu. ya, kelompok 1 nanti judulnya Gerimis dari Raditya juga. Kelompoknya Bu Riana, Bu Aprisia, Bu Yuni, dan Bu Prisma. Maaf, Mbak Riana, Mbak Aprisia, Mbak Yuni, dan Mbak Prisma. Kemudian kelompok 2 judulnya Cium, Raditya Dika juga. Wow, cium, Bu. Iya, Cium. Tapi sebenarnya ini film, cerpen horor Oh, malah. Iya, horor horor, ternyata. Bu. Iya. Ini nanti kelompoknya Mas Ihsan, Mbak Aulia, dan Mbak Eki. Kemudian untuk kelompok 3, judulnya Cuma Teman, Raditya Dika. Anggotanya Mbak Laili, Mbak Septi, dan Mas Nadif ya. Siap, Bu. Ya, untuk linknya sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Silakan dibaca dulu. Oke, Bu, siap. Ayo, teman-teman. Dengan saya, siapa tadi, Bu? Yang dengan saya siapa tadi, Bu? Lupa, mohon maaf. Mbak Aulia, Oh, Mbak ya. Aulia dan Mbak Eki. Oh, iya. Ya. Ya, Bu, ya, Bu. Ya, proses komentar gimana untuk bisa cetak-cetak
Tes 1 2 3. Mohon maaf ya. Tadi dipanggil Pak Dekan sebentar. Sudah Bu Retno? Halo Pak? Sudah? Belum Pak? Oh, belum. Belum selesai. Mohon maaf. Ya. Maaf ini saya lagi nyari casan dulu sebentar Pak. Kita sedang mengerjakan tugas, Pak. Ya, sedang berdiskusi mengerjakan tugas, Pak. dengan teman-teman. Iya. Iya. Sudah, maaf Bu Retno. Saya sebagai Iya, siswa yang Eki. kali ini masuk tanpa izin ini ya. Mohon maaf ya. Ya, saya juga mau mengerjakan tugasnya, Bu. Ya Pak. Nanti, Mbak, Tadi saya di Betul, awal yang- pembelajaran kayaknya belum presensi Bu ya. Saya lupa. Ini berangkat semua kan ya? oh, iya Bu, ini yang Ya, tidak karena berangkat. musiknya Ini nihil. ya. Ada yang Layarnya penuh ini sudah Iya. sudah Nihil, Bu. Nihil sakit. ya nihil ya. Nihil ya. Nggih. Sudah selesai belum ya? Belum, Bu. Sedikit lagi. Ya. Sedikit Ya. lagi, Bu. Ya. Kalau ada kesulitan silakan bisa bertanya dengan Ibu. Ya, Bu, ini dengan nilai moralnya juga, Bu, Ya. ditulis di lembar kerjanya. Ya. Lembar kerja siswa sudah saya kirim di WA ya. Halo, Bu. Halo, teman-teman. Ya. ya sudah Nah, diterima Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, coba kelompok 1. Kelompok 1 gerimis, siapa yang mau presentasi? Halo, Ibu. Ya. Oh, presentasi semua ya. Nanti gantian saja ngomong. Saya Ya, silakan Mbak Aprisia. Ya Bu, saya mau mewakili dari kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Aprisia dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari cerpen berjudul Gerimis. Cerpen berjudul Gerimis karya Raditya Dika ini menceritakan tentang Alfred. Benar ya Bu, bacanya Alfred Bu ya? Ya, Alfred, ya. Seorang pemuda yang biasa-biasa saja sedang dilanda kesedihan karena putus cinta. Terus punya pacar namanya Lisa yang tiba-tiba memutuskannya. Sebelum putus, Lisa sering menolak bertemu dengan Alfred dengan berbagai alasan. Alfred sangat sedih dan susah move on. Apalagi segala hal bisa mengingatkan dia tentang Lisa, terutama gerimis. Alfred tidak mau mengendarai mobil saat gerimis karena mengingatkannya tentang Lisa.
Suatu hari ada postingan temannya tentang iklan drive-in cinema. Alfred datang, jejeran mobil sudah padat. Semua orang menonton dalam mobilnya masing-masing. Di tengah-tengah film, tiba-tiba pintu kacanya diketuk, tok tok tok. Ternyata mantan pacarnya, Bu, Lisa. Iya. Lisa masuk mobil. Dia mengira Alfred mengikutinya ke sini, padahal tidak. Sebelum Lisa pergi, Alfred menanyakan mengapa Lisa memutuskannya. Katanya cintanya sudah hilang. Lisa lalu keluar mobil dan masuk mobil Honda HR-V berwarna hitam. Ternyata dia datang dengan pacar barunya. Alfred masih melihat dari dalam mobil. Tanpa sadar, ada gerimis yang berjatuhan di atas mobil membuat ketukan-ketukan kecil yang mengiringi lamunan Alfred malam hari itu. Alfred melihat ke kaca mobilnya, menyalakan wiper sambil berharap gerimis kali ini membasuh patah hatinya pergi. Itu rangkuman dari cerita pendek berjudul Gerimis. Nah, mungkin teman saya yang lain kelompok 1 mau menambahkan untuk nilai moralnya. Mbak Riana. Ya, jadi Gerimis ini tentang Alfred ya, yang susah move on setelah diputuskan Lisa. Kalau ngomong-ngomong soal Lisa ini jadi keinget Blackpink gak sih, Lisa Blackpink? Saya tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Saya tahu saja Wibu deh, lebih ke wibu Tapi gak sih? saya pakai pink. Oh, pakai pink ya. Biasanya kalau cewek-cewek suka, sekarang lagi demam Korea sih, cewek-cewek sekarang. Pasti kalau ada nama Lisa mungkin yang teringat Lisa Blackpink. Ya, Iya, ini Bu. untuk untuk kelompok Aprisia sudah membuat kanvanya juga. Ini sudah dikirimkan ke saya. Akan saya tayangkan ya sebentar. Bu Retno untuk membuat yang ke kanvanya tidak bagus, tidak apa-apa ya. Iya, tidak apa-apa. Ya, sudah. Iya, sudah kami maksimalkan, Bu, ke kelompok kami. Sudah Ya, dikirim ya, Bu. ya, oke. Ya, akan saya tayangkan ya dari kelompoknya Mbak Aprisia. Ya, ini. Ya, sudah ya. Itu quotes-nya tadi dari kelompoknya Mbak Aprisia. Quotes-nya apa tadi, Mbak? Jujurlah. Jujurlah walau menyakitkan, Bu. Ya, jadi ya ini kan sebenarnya masih tahap pacaran juga ya. Jadi tidak apa-apa Ya. karena memang sebenarnya kalau pacaran kan belum menikah itu masih bisa lah, masih bisa putus. Kalau memang sudah tidak cinta ya mending jujur daripada tiba-tiba selingkuh di belakang, lebih Saya menyakitkan ya. belum pacaran, Bu. Saya Belum pacaran ya. ya. Ya bagus lah, nggak usah pacaran, nanti langsung nikah saja. Kebanyakan nonton gosip. Itu aku apresiasi, Bu. Itu sering nonton gosip itu.
Iya, kayaknya langsung nikah aja deh daripada pacaran. Karena Iya Bu, kalau benar. kalau masih sekolah pacaran tuh saya yakin 99,99% nggak sampai nikah itu. Mesti nikahnya sama orang lain. Putus itu, putus. Pengalaman ya, Bu. Pengalaman saya. Nikahnya malah sama yang baru ketemu gitu. Kalau udah siap, Sama udah, temennya, ya, sama temennya Bu. iya temennya temen malah. Jadi biasanya sih kalau masih sekolah udah jelas putus lah. Gitu. Ya, jadi mending jujur daripada lebih baik jujur walaupun itu menyakitkan ya seperti itu. Tapi kalau nikah ya beda lagi. Kalau nikah harus tetap berusaha untuk mencintai pasangan ya. Kalau sudah menikah itu sudah beda lagi. Ya, silakan untuk kelompok 2 presentasi. Judulnya Saya Cium. Bu, kelompok 2 Ya. saya. Ya, silakan. Ya. Mas Terima Iksan. kasih Bu. Saya di sini sebagai ketua kelompok 2. Anggotanya saya, Aulia dan Eki Retno untuk menganalisis serpentium. Ya. Nah, untuk presentasi yang pertama akan diwakili oleh Aulia. Silakan nanti rekan saya Bu Eki Retno akan mewakili juga. Silakan. Saya dulu ya Kak berarti. Iya. Oh iya Mas. Mas Ahmad saya dulu. Cerpen Cium itu merupakan cerpen yang bercerita tentang Oki dan Rahma, Bu. Pasangan yang sedang mengobrol di ruang tunggu kosan. Terus, waktu itu jamnya udah menunjukkan jam 9, Bu. Rahma membuka cerita horor. Ceritanya ya standar aja sih, Bu. Tentang bagaimana Rahma dulu sewaktu kecil pernah melihat sosok perempuan berbaju putih melayang di depan jendela kamarnya. Setelah itu, Rahma meminta Oki untuk bercerita mengenai pengalaman horornya. Oki mau bercerita asalkan Rahma tidak mengatakan kepada orang lain. Rahma setuju dan ceritanya dimulai. Cerita dimulai tahun 2005. Keluarga Oki tertimpa musibah. Ibunya meninggal dan usaha ayahnya bangkrut. Oki sampai dikata-katain kalau dia anak pembawa sial, Bu. Lalu suatu hari Oki, Yudi, Kevin mengajak untuk pergi ke rumah Kelok, rumah angker yang sudah terbengkalai, Bu. Mereka pergi ke rumah Kelok, di sana mereka melihat patung cantik yang ada di ruang bawah tanah. Iya. Terus Yudi iseng, Bu, mengajukan untuk taruhan. Siapa yang kalah, gambreng harus pergi ke ruang bawah tanah dan mencium patung itu. Apesnya itu Oki yang kalah, Bu. Lalu Oki turun sendirian ke ruang bawah tanah. Oki ragu-ragu masuk ke dalam. Sampai sana, Oki kemudian mencium patung itu. Ketika hendak keluar, Yudi menutup pintunya dari luar. Oki tidak bisa keluar. Yudi kemudian bilang bahwa dia akan membuka nanti setelah dia dan Kevin selesai menjelajah rumah itu. Oki kembali dengan memancarkan senter ke semua arah. Ada sosok yang kemudian muncul dan membuat Oki takut. Sosok itu berterima kasih karena sudah dibebaskan oleh Oki. Sebagai imbalannya, dia menawarkan untuk menempel ke salah satu teman Oki, antara Yudi atau Kevin, siapapun yang Oki pilih, akan dia turuti. Sosok itu menjanjikan kejayaan bagi orang yang dia ikuti, namun orang yang mencintai orang itu akan mati. Yudi dan Kevin membuka pintu dan cerita kembali ke masa kini. Oki heran karena Rahma tidak menanyakan siapa yang dia pilih. Aku tahu kok Rudi kan, kata Rahma. Karena yang menurut itu karena itu yang ngunci Oki, Bu. Jadi kayaknya yang dipilih Rudi. Jadi pasti Oki milih Yudi. Kata Rahma,
Oh ya gitu deh. Makasih ya, aku pegang janjiku tadi. Aku janji nggak akan bilang ke siapa-siapa. Iya, aku tahu kok, kata Oki. Dia mendekat lalu matanya memandang Rahma tajam. Aku tahu kamu nggak akan bisa cerita ke siapa-siapa. Begitu, Bu. Ya Bu, itu dari kelompok kami. Kemudian untuk pesan moralnya akan disampaikan oleh dari Eki Retno Bu. Ya, silakan Mbak Eki. Ya Bu, saya Bu. Nilai moral yang dapat diambil dari cerita Bu, yang pertama itu jangan membuli teman. Yang kedua, kejayaan secara materi tidak bisa ditukar dengan nyawa orang yang mencintai kita. Cinta, Ya, Bu. ya. Lalu Silakan ada yang berikutnya, ingin menanggapi. Ya Bu, itu dari Ya. kelompok kami Bu. Ya, jadi kita bisa kegocek dari judulnya ya. Judulnya cium, tapi ternyata bukan cium orang ya, patung ternyata yang dicium. Ya Bu. Itu cerita horor ternyata. Ya, dari maaf ini lagi agak ribut ya di luar. Ya, jadi si sosok ini yang keluar dari patungnya ini sebenarnya sudah apa namanya? Menawarkan pada si Oki untuk menempel ke teman-temannya itu yang jahat itu si Yudi sama Kevin ya. Tapi Ya Bu. tapi pada akhirnya ternyata Oki lebih memilih untuk menempel ke diri dia sendiri. Karena itu tahun 2005 kan katanya keluarganya sedang bangkrut kan. Otomatis ekonominya sedang sulit. Apalagi sudah dikata-katai ayahnya juga pembawa sial, karena pembawa sial. Makanya mungkin si Oki ingin mempunyai banyak harta supaya tidak dikatai anak sial lagi ya. Tapi itu tidak bagus ya, walaupun terlihat baik tapi itu tidak bagus karena nantinya itu si Rahma juga mati kan, berarti kan meninggal juga si Rahma. Iya Karena Bu, Rahma karena juga mencintainya. Ya Ya, Bu, untuk itu. quotes-nya saya coba. Quotesnya sudah dikirim ya Bu, dikirim kelompok kami. Ya, saya buka ya, bentar. Ya. Ini dari kelompok 2. Sesuatu yang menarik belum tentu baik. Ya Bu, itu yang kami dapatkan. Ya, betul ya, karena kita tidak bisa menukar apapun dengan nyawa manusia ya, apalagi orang yang mencintai kita. Coba kelompok 3, silakan presentasi. Ya Bu, terima kasih. Itu dari kelompok Ya. 2. Oh ya, tangan untuk kelompok 2. Ya. Kelompok pertama tadi juga bagus ya, maaf ya, tidak langsung ngasih apresiasi. Kelompok 1 juga ya, bagus, sudah bagus tadi kelompok 1. Ya, sekarang giliran kelompok 3, silakan. Ya, kelompok 3 ini itu mempresentasikan tadi Bu dari sisi kelompok Mbak Leli sama Mbak Jati ya, nanti bisa menambahkan Mbak Leli sama Mbak Jati. Kelompok 3 itu dapatnya judulnya cuma teman Bu. Jadi bercerita tentang Audi dan Bimo. Mereka sudah bersahabat selama 4 tahun. Audi sangat yakin mereka akan terus bersahabat tanpa ada rasa suka di antara mereka. Kata siapa laki-laki dan perempuan tidak bisa bersahabatan, pikirnya.
Saat ini Audi sedang menjalin hubungan dengan David. Mereka sudah berkencan selama 17 bulan. David memang beda, dia dewasa. Mungkin ini karena Audi juga pernah bilang ke David, percaya sama aku, Bimo cuma teman, selamanya akan cuma teman. David bilang, aku nggak curiga kok kalau pacaran masih ada kecurigaan, mungkin kita pacaran dengan orang yang salah. David juga penuh kejutan. 4 bulan lalu dia melamar Audi di Segara, Jakarta Utara, di pinggir pantai. Mereka duduk berdua di satu meja, lagu favorit Audi bermain. Tiba-tiba dia mengeluarkan cincin sambil membawa satu buket anggrek merah jambu. Tidak banyak yang tahu Audi suka bunga itu. David memang penuh kejutan. Suatu hari Audi mengajak Bimo dan calon ibu mertua mereka mencari catering untuk acara pernikahan. Tak disangka di tempat itu Bimo menyatakan cintanya kepada Audi. Audi sangat kaget dan tak percaya. Ternyata acara lamaran yang dilakukan David juga atas bantuan Bimo. Bimo yang menyiapkan segalanya. Audi menolak Bimo meskipun hancur, tapi Bimo memang hanya ingin mengutarakan perasaannya. Dan dia berjanji akan pergi dari kehidupan Audi dan David. Anehnya ternyata David pun sudah tahu Bimo menyimpan rasa ke Audi karena Bimo sendiri yang menceritakannya kepada David. Cerita beralih ke acara pernikahan Audi dan David. Mereka duduk sambil melihat penampilan dari Bimo yang menyanyikan lagu tentang cinta bertepuk sebelah tangan. Kamu nggak mau tahu ceritanya? Jawab apa? Nggak perlu, kata David. Kenapa? Karena kamu ada di sini. Ya itu Bu, mungkin cerita dari cuma teman ya. Untuk nilainya Mbak Septi barangkali mau menambahkan untuk nilainya. Mbak Saya Septi. saja, Mas Nadif. Oh iya, Mbak Leli. Ya, Mbak Leli. Nilai moralnya untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu ada 2. Yang pertama, percaya kepada pasangan adalah suatu hubungan. Yang kedua, lebih baik menyatakan perasaan daripada hanya dipendam. Sudah. Ya itu. Sudah Bu. Ya, Quote-nya udah terima kasih dikirim ya untuk Bu. Tiga ya. Ya, untuk kanvanya juga sudah dikirim. Ya, ini ceritanya itu tentang ini ya, sahabatan ya, laki-laki dan perempuan. Dan ternyata benar memang laki-laki dan perempuan tidak bisa hanya berteman ya. Ya, nanti kalau kalian sudah waktunya sudah siap lah, udah mau waktu menikah barulah nanti kalian kalau suka sama orang ya dinyatakan langsung gitu, jangan dipendam. Kalau dipendam nggak dapet nanti. Sekarang nggak boleh ya Bu? Kalau sekarang belum boleh. Kalau sekarang dipendam saja. Sekarang dipendam. Nanti kalau sudah siap secara mental dan finansial baru. Sekarang Oke. dipendam. Ya. Dulu deh, Bu. Coba saya ini ya untuk kanvanya. Ya. Ini ya quotes-nya ya, yang berani mengungkapkan akan lebih beruntung daripada yang hanya memendam. Cocok ya, ini quotes-nya cocok dengan cerpen tadi, dengan cerpen cuma teman. Ya, baik. Ini ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu.
Tidak ya. Untuk pembelajaran kali ini bagaimana, menyenangkan tidak? Senang, Bu. Senang, Bu. Menyenangkan, Bu. Ya, kita dari ketiga, empat sama yang tadi pertama, 4 cerpen itu ternyata kita dapat mengambil nilai-nilai kehidupan ya, dan kita bisa terapkan di kehidupan kita seperti itu. Ya, baik, terima kasih untuk 3 kelompok yang sudah presentasi, tepuk tangan. Bagus ya pekerjaannya. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita sudah belajar mengenai proposal dan makalah. Ya, untuk refleksinya sudah saya kirim ya linknya ya. Nanti kalian silakan kerjakan, hanya 4 soal saja di Google Forms. Nanti kalian jangan lupa di-submit. Baik, sekian mungkin untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu Retno. Ya. Ya. Pak Agus, sudah Pak Agus. Pak Waluyo. Ya. Ya, Pak Agus. Saya mohon izin dulu mungkin ya mengomentari. Sekolah saya sedang ulang tahun, Pak, jadi dari tadi. Oh iya, rame, ya. Soalnya rame banget ya lagi. Ya, Bu. Selamat ulang tahun. Ya, terima kasih. Ini tinggal nanti bagi-bagi kuenya ya, Bu ya. Iya. Oke, ya. Ini tadi berapa menit ini Bu Retno ini? Saya tidak mencatat ya. Iya, Pak. Kayaknya kelamaan apa ya, Pak? Ya, mungkin 50 menit ya harusnya. masalah waktu ya, masalah waktu karena ini adalah peer teaching. Peer teaching itu sebenarnya yang dikonsentrasikan atau nanti yang harus dicermati adalah terutama pada langkah-langkah pembelajaran sebenarnya. Ya, bukan kontennya, bukan apa keberhasilannya. Kalau keberhasilan itu siswanya kan sudah pintar semua ya. Jadi bisa dipastikan jawabannya pasti betul, kalaupun salah itu pasti disengaja kan gitu. Jadi bukan konten. Berbeda ketika kita mengajarkan materi di kelas yang sesungguhnya, memang nanti dilihat tentang sampai pada keaktifan, sampai ya nanti dilihat sedetail mungkin gitu. Tapi kalau di sini terutama adalah bagaimana kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Nah ini. Jadi jangan sampai nanti seperti tadi Bu Retno, oh iya ya sudah tengah-tengah saya tadi belum ngabsen ya. Nah ini, karena sebenarnya peer teaching itu yang dinilai itu, ya langkahnya sudah sesuai belum. Nah ini kan berarti oh ini tidak siap berarti ini, atau ya memang lupa ya, lupa karena saking konsentrasinya pada materinya sehingga lupa hal yang ini. Ini jangan sampai ya langkah-langkah ini. Pendahuluan dan penutup itu standar lah. Saya kira semua pelajaran kurang lebih sama. Ya, pasti begitu, ada salamnya, ada presentasi, ada menyampaikan tujuan, mungkin persepsi yang mengajak siswa untuk sampai kepada menghubungkan materi ya, lalu penjelasan tentang bagaimana nanti langkahnya, itu pasti itu sudah standar, harus hafal itu. Nanti konsentrasi Ibu adalah pada kegiatan inti, saya menggunakan model apa, itu harus dikonsentrasikan. Kemudian pada kesempatan ini kan sudah kita berbicara dari masalah dan solusi, itu juga nanti harus diingat-ingat ya. Nah, sehingga untuk penyampaian materi ya tidak perlu sampai selesai ya, tidak masalah gitu, karena peer teaching itu begitu. Atau diskusi tidak usah harus semuanya memaparkan, hanya simbol ya, simbol. Jadi masalah isinya seperti apa tidak penting dalam hal ini ya. Isi dari maksudnya hasil siswa itu ya kan sudah tahu kami, pasti itu wong ini seperti ini ya pasti kan sudah dibuat gitu ya, sampel saja sehingga nanti waktunya bisa tidak terlalu panjang ya. Ini berkaitan dengan pelaksanaan. Kemudian berkaitan dengan di dalamnya sendiri, nanti Ibu perlu menyampaikan kepada siswa ya, kalau misalnya diskusi itu membatasi gitu. Ini nanti diskusi
harus selesai dalam waktu sekian menit. Nah, ini perlu disampaikan. Ya. Sehingga siswa itu ada standar, oh saya mengerjakan, waduh sudah 5 menit saya baru dapat ini. Nah, sehingga kan mereka akan lebih cepat bergerak begitu sesuai dengan target. Lalu apabila belum selesai, ya nanti kan kita mau penilaian proses. Wah ini ternyata kelompok ini belum selesai, misalnya seperti itu. Ya, tapi ada target, dan target itu ya sudah diukur lah oleh gurunya. Kira-kira mengerjakan ini kalau berpikir secara normal 10 menit, aduh saya beri waktu 15 kan gitu, karena kecepatan belajar masing-masing orang kan berbeda. Ya. Kemudian saya melihat pada tadi penguatan sudah ada di akhir, tapi saya lihat ya sudah ada penguatan, tepuk tangan, semua itu sudah diperbanyak nanti seperti itu ya, penguatan. Kemudian berkaitan dengan apa yang lain adalah ketika ini saya dari materi dulu. Dari materi saya belum melihat ya Bu tadi, Ibu kan dari mencontohkan cerpen ya, dari yang tadi dicontohkan. Tapi materinya kan menyimpulkan isi ya, betul ya Bu ya, ya? Menyimpulkan isi atau tadi nilai moral ya, nilai kehidupan. Siswanya pintar-pintar Bu, tapi saya tadi tidak penekanan bagaimana cara menemukan nilai moralnya itu perlu dijelaskan Bu. Coba kalau siswa Ibu itu belum pinter, maka hasilnya tidak akan sebagus tadi gitu. Jadi bagaimana nanti harus dijelaskan, bukan contoh cerpennya oke, dari situ bagaimana cara menemukan nilai moral. Nah, cara menemukannya perlu dijelaskan. Sehingga diskusinya nanti mengarah ke situ. Kalau tadi kan sudah tahu-tahu nilai moralnya sudah jalan sendiri. Terus yang kedua, ketika kelompok ini menjawab sudah betul tadi, kelompoknya presentasi, itu perlu konfirmasi. Sehingga kalau tadi Bu, berapa kelompok ya Bu ya? 4 ya? 4 Bu? 3. 3 kelompok itu masing-masing berbeda kan cerpennya ya Bu ya? Iya. Kalau saran saya, 3 kelompok itu, kalau 3 kelompok berarti satu kelompoknya berapa Bu? Kalau jumlah siswanya 30, 10? 36 siswanya, jadi nanti kalau misal 66 ya sekitar 6 kelompok atau 9 kelompok Pak. Kalau di kelas ya? Iya kalau di kelas, jangan sampai itu. Saran saya begini Bu, untuk cerpen yang dikerjakan kelompok itu jangan berbeda-beda. Kalau berbeda-beda, ya kalau berbeda-beda, maka tidak ada yang mengkonfirmasi, tidak ada yang mengkonfirmasi ibu guru. Ketika ibu guru itu mengkonfirmasi pada satu kelompok, maka kelompok lain pasti akan berbicara sendiri, saya yakin. Akan ngobrol sendiri. Ibu asik mengkonfirmasi pada satu kelompok satu. Oh ya ini betul, lanjut. Kelompok yang lain acuh, karena dia pekerjaan berbeda. Alangkah lebih baiknya satu cerpen dikerjakan oleh semua kelompok. Atau kalau memang mau nanti ada tanggapan dan sebagainya, boleh 2 kelompok, 1 cerpen. Itu saja nanti kan tidak ikut. Tapi kalau yang bagus menurut saya 1 cerpen. Karena nilai moral, mengetahui isi dari cerpen. Ya bagaimana Bu? Gimana Bu? Anu ngapunten Pak, ini kan nanti 6 kelompok, berarti nanti kalau 1 cerpen untuk 2 kelompok oke ya Pak? Gini Bu, tergantung caranya. Karena gini, Ibu masalahnya apa sebenarnya Bu? Masalahnya aktivasi siswa ya kalau nggak salah ya? Media intinya Pak. Penggunaan media. Ya. Iya. Tapi jangan sampai melupakan aktivitas siswa. Jangan sampai melupakan keberhasilan pembelajaran kan. Kita konsentrasi pada penggunaan media, tapi aktivitas siswanya diabaikan. Gini, ketika sebuah cerpen dibahas oleh 2 kelompok, maka itu pas gini loh. Kalau ibu itu orientasinya pada materi, misalnya saya harus membahas sekian materi, katakan ada 4 sub dalam satu pelajaran. Nah itu kan caranya dengan dibagi-bagi kelompok berpasangan. Kelemahannya apa? Kelompok yang tidak membahas dia pasti kurang berhasil. Ya, misalnya kelompok 1 katakan bab 1 tugasnya dengan kelompok 2. Nanti kelompok 1 presentasi, kelompok 2 membahas misalnya. Tapi kelompok 3, 4 saya yakin kurang menguasai. Tapi karena materinya sangat banyak, mau tidak mau caranya begitu.
Tapi ini kan Ibu bukan materi. Ibu kan hanya menemukan nilai moral, ya kan? Menemukan isi cerpen. Mengapa harus cerpennya beda-beda? Sehingga kalau beda-beda, pasti kalau kelompok satu dibahas, tadi saya jelaskan, kelompok yang lain pasti bicara sendiri. Karena saya nggak mengerjakan itu. Terus kalau ditanya, ayo anak-anak, sudah bagus belum ini pekerjaan kelompok satu? Saya yakin kelompok 3, 4, 5 tidak akan bisa menjawab. Karena mereka tidak mengerjakan. Ya. Jadi alangkah lebih baiknya satu cerpen Baik, ya, Pak. dibahas oleh semua kelompok, pasti hasilnya berbeda-beda. Ya, Pak. Nah, itu yang pertama ya. Yang berapa tadi? Yang kedua ya. Berkaitan lagi dengan konfirmasi. Tadi saya belum menemukan Ibu hanya setelah kelompok presentasi, kemudian Ibu langsung aja cerita. Oh ya ini kalau macam-macam. Nah, tapi belum ada konfirmasinya. Apakah pekerjaan siswanya sudah betul atau belum? Kan belum. Ya. Sebenarnya yang dibahas bukan masalah bagaimana orang pacaran, bagaimana, tapi pekerjaan siswanya untuk menemukan tujuan belajarnya, untuk mencapai tujuan belajar sudah sesuai belum? Dikonfirmasi. Nah, kalau kelompok lain mengerjakan cerpen yang sama, maka akan lebih mudah. Pasti para siswa yang lain akan, oh tidak sesuai dengan pekerjaan saya Bu, pekerjaan saya seperti ini, misalnya seperti itu. Nanti konfirmasi. Tapi perlu dijelaskan dulu bagaimana cara mencarinya. Ya. Kemudian ini untuk SMK ya Bu ya, apa SMA ya Bu? SMA, Pak. Ya. Makanya ada pacaran, cari jodoh ya, oke lah SMA mungkin ya. Kalau SMP jangan sampai ya, SMP jangan sampai begitu yang apa ya, tentang permainan, tentang pendidikan, tentang apa. Oke. Walaupun jangan ya sudah. Kalau SMA kelas berapa Bu? Kelas berapa? Kelas 12. Kelas 11, Pak. Kelas 11. Ya udah disinggung begitu kayak. Tapi yang dibahas bukan itunya Ibu ya. Ini dibahas itu nilai moral sudah betul belum begitu ya. Iya. Iya, Pak. Isinya. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Kemudian ketika kelompok tadi kan Ibu sempat diam sampai Pak Agus ini masuk kan ya. Karena begitu Pak Agus membuka, loh kok sedang tenang saja ini. Pak Agus masuk. Dikiranya sudah selesai. Ya. Ini kan peer teaching Bu. Iya. Laptopnya mau mati. Saya nyari cara sudah mati. Makanya dikiranya selesai karena apa? Dikiranya selesai. Ya, kerja kelompoknya ditunggu lama, kayak mengerjakan bener-bener kan simbol saja sebetulnya. Simbol. Maaf Pak, kurang kan, persiapan Pak. Ya, saya juga tahu pasti kelompoknya sudah dikirimi jawaban kan gitu. Tidak perlu kan. Artinya bukan itu intinya ya. Ya. Tambahkan nanti dalam diskusi kelompok Ibu itu ada pendampingan. Gimana kelompok satu ini? Mas Zenul, ayo. Bagaimana ini sudah selesai belum? Ayo yang ini ada dorongan, ada motivasi dalam ketika kerja kelompok. Ketika nanti mengajar di kelas betul-betul dekati kan gitu. Terus tidak diam saja. Kalau tadi kan seolah-olah diam saja di depan, terus nanti kelompoknya bekerja. Gitu. Ya Pak, baik Pak. Ya, waktu tadi sudah, kemudian media. Nah, media juga saya memang ini kan penekanannya pada media, ya. Penekanannya pada media. Tapi itu tadi saya anggap asumsinya memang semua siswa sudah bisa. Ya, harus sampaikan nanti, ya, medianya. Ayo dikerjakan di media Canva. Nah, kalau siswanya belum bisa, berarti kan tidak bisa mengerjakan. Memang tidak perlu menjelaskan caranya ya, tapi bisa juga karena Ibu kan konsentrasinya ke media ini. Ya, ke media. Jadi ada sedikit ulasan. Ada sedikit ulasan, walaupun nanti Ibu mungkin singgung pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu informasikan tentang bagaimana cara mengunduh dan menginstal aplikasi media Canva. Nah, terus sudah Ibu jelaskan juga. Nah, sekarang tinggal mempraktekkan, sehingga ada kaitan gitu. Jangan tahu-tahu, ayo dikerjakan di media Canva. Nah, kapan muridnya membuat, kapan muridnya menginstal, kan gitu. Walaupun informasi, ya kemarin kan Ibu sudah jelaskan itu. Sekarang kamu tinggal praktek membuat
Ini nilai moral dalam media itu. Baik, Pak. Ya, saya kira itu. Selebihnya ya volume, dan penguatan sudah masuk tadi walaupun pada bagian akhir ya. Untuk persepsi ya sudah ada tuh walaupun ada ya sedikit tadi di depan ya. Cuman tadi intinya yang materi tentang menemukan nilai moralnya belum ada yang belum saya temukan. Walaupun panjang tadi hanya menayangkan cerpen ya, lalu menanyakan apa itu isi cerpen kan. Tapi kan belum tentu benar itu kalau dalam sesungguhnya. Ketika kita menanyakan kepada siswa, jawaban mereka belum tentu benar. Sehingga kita tidak bisa langsung menyuruh, ayo sekarang cerpen ini dicari isinya. Perlu dijelaskan dulu. Gitu. Ya, saya kira itu. Pak Agus sudah bergabung belum ya? ST1. Saya di luar, Pak. Iya. Saya pakai yang HP, enggak apa-apa, Pak. Oh, sama. Ini nanti saya sambil melanjutkan perjalanan. Nanti saya juga melanjutkan jalan-jalan ini. Nggih. Matur nuwun Pak Waluyo. Oke. Ya. Saya kira itu aja Pak Agus masukan saya untuk Bu Retno. Ya, terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Waluyo. Bu Retno. Terima kasih Pak Waluyo. Terdengar suara saya Bu Retno? Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Ya, tadi sudah banyak. Sebenarnya ini karena kurang persiapan apa karena semalam lembur ini, Bu? Dua-duanya, Pak. Oh, dua-duanya. Ya, soalnya begini Bu ya. Saya lihat itu satu ya, kelihatannya itu seperti apa ya? Ini tergesa-gesa, kemudian tanpa persiapan begitu loh ya. Saya pikir ini jangan sampai terjadi pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran ini untungnya clear saja. Jadi alhamdulillah lah kalau misalnya ini memang materi baru kemudian belum bisa maksimal, belum apa dan sebagainya. Tapi harapannya kalau di sekolah ya harusnya jangan seperti inilah Bu ya. Karena yang pertama begini ya, walaupun Ibu sudah mempersiapkan, tolong makanya saya katakan lagi ya, pada saat nanti mengajar Bapak Ibu itu ada kontrol. Nah, salah satunya minimal ya desain pembelajaran Bapak Ibu itu dibawalah ke dalam kelas supaya biar tahu urutannya terutama ya, dari 1, 2 harus apa dan sebagainya. Ya, sehingga mungkin tidak lupa ya dengan tadi waktu saat misalnya presensi di awal. Masa di tengah-tengah presensi hadir semua apa tidak, misalnya kan itu jadi aneh begitu Bu. Fatal sih itu Pak, fatal banget. Nanti misalnya sudah bertamu ke rumah orang baru duduk udah medang sudah apa, lah ini rumahnya siapa ya, masa kayak gitu kan tidak mungkin dong. Ya mohon maaf ya kalau berisik, saya di luar soal ini di puskesmas sedang ada keperluan yang lain gitu. Nah jadi itu Bu ya, yang pertama adalah siapapun ya Bapak Ibu kalau memang lupa kalau misalnya terkait dengan ini langkah-langkah, saya kira Bapak Ibu sebenarnya kan mungkin mudah-mudahan sih karena ini saja ya, karena mungkin peer teaching sehingga kemudian ada gangguan, tapi kalau mengajar biasa tidak seperti itulah mudah-mudahan. Yang saya tanyakan gini Bu, terkait dengan ini podcast ya. Iya Pak. Halo Bu. Nah, iya, konsep podcast itu apa sih Bu? Ini kan bilang podcast, tapi kenyataannya itu apa sih sebenarnya? Video apa itu? Iya, tadi seniornya Raditya Dika, cuma memang videonya tuh ada yang Raditya Dikanya ada yang hanya suaranya, jadi yang ditampilkan ini teksnya gitu Pak. Gitu. Soalnya kan gini, konsep namanya podcast itu adalah percakapan antara dua orang membahas tentang satu hal ya. Jadi kalau kemudian seperti itu kan berarti seolah-olah membacakan cerita, jadi konsepnya harus diganti ya, takutnya nanti siswanya jenengan tentang podcast itu berganti ya, terkait dengan definisi ya. Itu kaitannya dengan itu. Itu yang dibacakan Raditya Dika itu apa sih Bu? Cerita cerpen atau
anekdot atau apa ya Bu sebenarnya Bu ya? Cerita cerpen, Pak. Cerita Oh, cerpen. cerita cerpen Iya. ya. Oke. Memang ada tulisannya juga, cerita pendek. Ada teksnya juga. Oh Ya. gitu. Ya sudah. Iya. Ada link teksnya juga. Oke, ya. Jadi terkait dengan itu ya. Ya. Podcast itu untuk apa Bu tujuannya sebenarnya? Halo? Untuk menceritakan, Pak, biasanya kan kalau cerpen kita baca sendiri. Kalau podcast kan itu bisa dibacakan. Jadi bentuknya audio. Oh gitu. Ya, jadi kan biasanya begini Bu ya. Artinya cerpen itu digunakan untuk Ibu terkait dengan proses pembelajaran Ibu ya. Ini kan solusinya apa sih Bu kemarin Bu? Canva-nya atau medianya podcastnya Bu ya? Maaf, Pak, saya tidak terlalu dengar bentar. Apa? Apa namanya? Solusinya kemarin apa Bu? Canva-nya atau media cerpennya? Halo Bu. Tes terdengar Bu. Ada yang nyanyi, Pak. Saya nggak dengar, Pak. Oh, tapi suaranya Ibu ke kita lancar ya. Ya, pakai headset aja Bu. Bisa nggak pakai headset Bu? Bu, halo, Bu Retno, pakai headset Bu. Halo Bu Retno, pakai headset Bu Retno. Halo Bapak Ibu semua terdengar ya suara saya? Nggih, Bu. Nggih, Pak. Terdengar, Saya Pak. terdengar ya. Yes. Ya, Bu Retno maksudnya sedang menyiapkan earphone sepertinya. oke, siap gitu ya. Suara Pak Agus ada, tapi suara di sini kencang banget, Pak, maksudnya, Pak. Oh, ya pakai headset Bu biar tidak ini. Sudah belum? Kalau sudah saya lanjutkan. Ya, Pak. Ya, tes terdengar Bu? Ya, Pak. Oke. Nah, solusinya apa Bu? Yang kemarin podcastnya atau Canva-nya? Halo Bu, Bu Rani, terdengar Bu Rani? Headsetnya nggak berfungsi, Pak. Udah, Pak. Udah. Ya, dimasukkan Bu Retno ke antara ini ya, kerudung. Oh, Bu Prisma sudah pulang kembali, luar biasa ini 1 jam perjalanan. Rumah. Ini mengalahkan Valentina Rossi nih kelihatannya nih ya. Valentini, Pak, karena perempuan. Oh, Valentini, betul ya. Valentinwati. Valentiniwati ya. Ya, gaspol rempol ya Bu. Berhenti oto berarti ya Bu. Gaspol remblong. Aduh, gaspol remblong. Susah ya. Oke. Sudah Bu Retno, kembali kepada saya dan teman-teman. Ini Pak, sudah Pak, oke Pak. Oke ya, suaranya kecil Bu Retno tapi ke sini. Nanti mikrofonnya didekatkan ya biar jelas. Oke. Suara yang nyanyi lebih besar Pak. Sip. Ya, sudah ya. Oke. Sudah? Mau berkaca dulu biar tampak cantik dan menawan. Ya, prinsipnya gini aja Bu Retno, singkat ceritanya. Yang penting tadi ya, artinya podcast ataupun yang lain ya, nanti harus mendukung dengan proses pembelajaran Ibu. Kalau terkait dengan cerpen, ya tadi sudah banyak lah. Saya pikir sama sebenarnya dengan yang Pak Waluyo katakan, karena saya menemukan banyak ketimpangan, tapi sudah disampaikan. Yang terpenting adalah begini, Bu Retno, pada saat nanti
PPL terutama, tolong jangan sampai terjadi seperti ini ya. Ini bisa terjadi apa ya namanya, satu terkait dengan kegiatan ibu itu secara interaksi jelas kurang ya, walaupun yang dibahas tadi banyak hal terkait dengan artis Korea dan sebagainya. Tapi interaksi di sini adalah interaksi terkait dengan desain pembelajaran yang ibu sudah tentukan. Kalau itu kan seperti percakapan yang dinamis saja, mengarahnya kemana dan sebagainya. Padahal kan bukan itu esensinya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Waluyo. Nah, kemudian terkait walaupun ya Bapak Ibu itu dalam mengajar itu tidak menggunakan model, tapi kan ada urutan dalam mengajarkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan materi yang disampaikan. Ya, tadi sudah dijelaskan pula. Jadi materinya seperti apa yang harus disampaikan, apa yang harus dikerjakan pada saat itu. Ya minimal dalam mengajar itu tujuanlah secara implisit maupun eksplisit silakan disampaikan. Ya, sehingga kemudian siswa itu bisa meraba lah ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari itu. Jadi jangan pula kemudian melepas ya, seolah-olah itu siswanya sudah ahli begitu ya. Nah, ini kan seolah-olah sudah ahli mereka membuat ya, padahal kan prosesnya tidak seperti itu. Ya, ini karena mungkin rekan sejawat saja ya, sehingga kemudian seperti itu. Tapi kalau di siswa kan prosesnya tidak terjadi seperti itu. Kemudian kegiatan pembelajaran itu ya, yang penting adalah guru itu nyaman dan dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, kalau misalnya kemudian tadi menurut Ibu mudah dengan berbagai macam cerpen, tapi dalam pelaksanaannya itu nanti minor interaksi, Bu. Karena yang pasti satu, kelompok yang lain dan kelompok yang lain itu tidak saling berhubungan. Kecuali Ibu bisa menyimpulkan ya, misalnya terkait dengan kata kunci misalnya yang namanya nilai kehidupan itu apa saja. Tadi kan tidak dibahas, Bu. Ya. Nah ya, yang di kelompok 1, kelompok 2. Kalau masalah cerpen sama tidak sama, kembali ke Ibu tidak apa-apa. Tapi tujuan pembelajarannya apa? Kalau di situ siswa menyimpulkan, ya berarti paling tidak mereka bisa mengidentifikasi kata kunci untuk menentukan nilai-nilai kehidupan tadi apa saja. Nah, sudah disampaikan belum? Nah, kan pertanyaannya begitu. Nah, sehingga kemudian membuat siswa juga lebih baik dan sebagainya. Kemudian berikutnya, yang terakhir mungkin ya, tadi sudah banyak dari Pak Waluyo, ya sebenarnya dikonfirmasi Bu, terkait dengan pekerjaan siswa itu harus apa, ya, ujian, ya, seperti itu dan sebagainya juga saya pikir itu menjadi salah satu motivasi ya untuk siswa dalam bentuk penghargaan. Jadi monggo lah ya menyesuaikan. Jadi kadang-kadang jangan sampai lost control Bu mengajar itu, karena kita sudah ada pembagian waktunya ya, di pembukaan berapa, inti berapa, penutup berapa. Kadang-kadang kita ketemu kelas itu yang asik sekali gitu, tapi kontrolnya tidak terjadi, malah ini menjadi bahaya. Gitu ya Bu, nanti diperbaiki lagi ya, diingat-ingat saja ya, tadi Pak Waluyo sudah sampaikan banyak sekali, saya pikir itu saja. Oke, begitu Bu Retno ya. Oke, Ya, baik, ada yang terima lain kasih Bapak Ibu? masukannya Pak. Nggih. Ada yang lain? Oke, ya, saya di mana ini ya? Di PK ini. Ya, kalau tidak ada yang lain berarti itu sudah diturunkan ya. Menurunkan apa ini Bu Retno? Tidak ada yang diturunkan. Ya sudah, kalau begitu kita lanjutkan untuk yang berikutnya ya, yaitu Bu siapa ini? Saya Pak. Oh, Bu Eki. Ya, silakan Bu Eki, dipersiapkan. Ya, Pak. Oke. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Bu Retno ya, sudah luar biasa hari ini memulai. Nanti ke ulang tahunnya dikirim ya Bu. Ya, tolong list di bawah alamatnya ya. Lumayan lah, nasi kuning 1 Mika begitu. Dengan kotak 1 Mika juga gitu ya. Kalau sampai Tegal berapa hari Bu Retno? 3 hari sampai 3 hari sampai sini, berarti nanti ada tambahan jamur-jamur begitu. Bonusnya Pak, Ya. sampai ada Iya. bonusnya. Ada bonusnya ya Pak ya. Oh. Ada bonusnya. Iya. Ini Pak Waluyo hati-hati nih melewati bukit dan gunung ini. Dari Bumi Ayu menuju ke pulang atau menuju ke sekolah lagi Pak Waluyo? Enggak, ini Pak, mau rapat ke Bumi Ayu, di Bumi Ayu tempatnya. Oh, baru Bumi Ayu. Berarti tadi dari sekolah ke Bumi Ayu ya? Ini dari rumah. Ya. Oh, dari rumah. Ke sekolah jauh. Iya, pulang perginya gitu. jauh Pak kalau ke Salem. Oh gitu. Ya sudah. Ya, niki Bu Eki sudah siap. Monggo Bu Eki.
Silakan Bu Eki, bisa dimulai kalau sudah siap. Monggo. Coba merekam coba. Tadi lu ya Pak, agak lola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya semua sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, untuk pertemuan pada hari ini kita pertemuannya secara daring ya. Marilah kita terlebih dahulu berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kalian dapat akan menambah pengetahuan kalian. Silakan dipimpin berdoa ketua kelasnya. Ya Bu. Ya, untuk memulai pembelajaran pada hari ini supaya bisa berjalan lancar dengan baik, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Mas Zainul sudah memimpin doa teman-temannya ya. Ya, Bu. Nah, sebelum Ibu memasuki pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Silakan nanti yang Ibu panggil, angkat tangan dan mengucapkan hadir gitu ya. Aprisia Hairunisa. Hadir Bu. Oh ya, kelihatannya sangat ceria sekali ini Mbak Aprisia ya. Selanjutnya, Ahmad Nur Ihsan. Hadir. Wah, ini Mas Ahmad ini calon pemimpin negara. Wah, amin Bu, ya. Selanjutnya ada Mbak Aulia Haning. Hadir Bu. Mbak Aulia ceria sekali ya. Tambah manis ini Mbak Aulia. Aduh, terima kasih Bu. Amin. Selanjutnya ada Bu Laili Saadah. Laili Saadah ada? Hadir Bu Eki. Oh ya, Laili. Sehat ya Laili ya? Sehat Bu, alhamdulillah. Ada Prisma. Prisma Meta. Hadir Bu. Oh ya, ceria sekali ini kuning-kuning. Selanjutnya ada Retno. Retno Sari ada, Retno Sari. Ada Bu. Oh, Hadir semangat Bu. sekali ya Retno ya. Ada Riana. Riana ada tidak Riana? Ada Bu, hadir. Oke, Riana. Selanjutnya ada Septi. Septi Luciana ada, Septi Luciana. Hadiroh Bu Guru yang cantik dan baik-baik. Aduh, terima kasih. Mbak Septi juga cantik ya. Semangat ya Mbak Septi ya. Terus selanjutnya ada Yuni Sarah. Hadir Bu. Ya, Yuni mana Yuni ya, Yuni? Ini Yuni di sini. Oh ya, biru-biru seperti ombak di pantai. Terus yang terakhir ada Zainul Latif. Mana ini Zainul tadi? Ya, Mas Bu. Ketua. Hadir. Oh ya, oke, Mas Ketua. Nah, berarti alhamdulillah ya, semuanya berangkat semua, hadir semua ya. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini yang terkait dengan teks biografi, ada yang ingin Ibu tanyakan. Dari semua ini, adakah yang punya idola, ngefan dengan tokoh siapa ada? Saya Ya, Bu, saya. ya, Mat, ngefan sama siapa nih? Biasanya dengan tokoh sepak bola, kalau laki-laki. Iya Bu, sepak bola. Siapa? Dengan Siapa? Cristiano Ronaldo Bu. Ibu tahu ya Bu? Waduh, mantap itu ya. Pemain apa itu ya, Mas Isan ya? Pemain apa ya Bu? Pemain sepak bola Bu. Oh, Di sepak bola. Manchester United. Ya. Oh, MU ya, keren ya. Ya. Di luar negeri itu berarti fan-nya ya. Iya, di Indonesia juga ada Bu. Siapa di Indonesia? Di Indonesia itu ini Evan Dimas.
Oh ya, Evan Dimas itu dulu sempat viral ya, Evan Dimas. Ya, Bu. Mungkin yang lainnya tidak harus dengan tokoh yang lain, misalnya ngefans dengan ibu kalian itu kan juga bisa ya, atau dengan Pak RT atau Pak Lurahnya di sekitar itu juga bisa. Yang lainnya, adakah yang punya idola lagi? Ngefans sama siapa? Ya, Laili, silakan Mbak Laili. Dulu saya ngefans sama Rizky Bilar, Bu, tapi sekarang sudah nggak ngefans karena itu KDRT. Saya hempas itu si Rizky Bilar. Waduh, ini Laili update sekali ya tentang kehidupan para artis sampai tahu dengan KDRT ya Laili ya. Iya, Bu. Tapi sekarang ganti lagi fansnya. Iya, baru cari-cari, Bu. Oh, baru cari. Ya, nanti kalau udah ketemu kasih tahu ya sama teman-temannya ya, Laili ya. Iya, Bu. Yang lainnya mungkin ada lagi yang fan. Saya, Bu. Ya, Aulia, fan dengan siapa Aulia? Saya ngapainnya sama artis Korea, Bu. Waduh, yang ganteng apa yang cantik? Yang ganteng, Bu. Siapa? Mbak Aulia siapa? Lee Min Ho, Bu. Oh, Lee Min Ho. Lee Min Ho itu seperti Mas Zainul. Ya, ganteng Lee Min Ho sih, Bu. Tapi Pak Iya, Zainul Bu, Mas Zainul juga sama. ganteng, Bu. 11-12 lah ya dengan Pak Ketua kita ya, 11-12. Ya, Bu. Nah, tadi kalian sudah menceritakan nih ada yang suka dengan Lee Min Ho, ada yang Evan Dimas, ada juga yang Rizky Bilar tadi katanya di backlist. Nah, dari itu pasti kan kalian kepo nih tentang Cristiano Ronaldo. Sebenarnya itu apa sih Cristiano Ronaldo? Kayak apa orangnya gitu ya. Nah, coba Ihsan, kenapa kok kamu suka dengan Cristiano Ronaldo? Hal apa yang kamu membuat tertarik dari sosok Cristiano Ronaldo? Bagus, Bu, mainnya bola. Oh, bagus mainan Iya. bola. Gocekannya apa namanya itu? Iya, Bola. itu. Oh, iya iya. Kalau Aulia, tadi kan Laili kan sudah menjelaskan. Oh, sekarang saya tidak suka Bu dengan Rizky Bilar, berarti sudah tidak kepo dengan kehidupannya Rizky Bilar. Lagi mencari untuk target kekepoannya ya Laili ya. Ya coba Aulia, kenapa kok suka dengan tokoh Lee Min Ho? Apa yang membuat tertarik dari tokoh Lee Min Ho? Ya ganteng, Bu. Tinggi, ganteng. Aduh, Bu. Kalau main drama Korea itu bisa membuat kita menyentuh gitu loh, Bu. Menyentuh hatinya seperti itu ya. Iya, Bu. Tapi tidak bisa bahasa Jawa, Bu, Lee Min Ho. Ya nanti saya ajari nggak apa-apa, Pak. Mas. Oh iya ya, coba nanti Bu Eki cari tahu di internet tokoh Lee Min Ho seperti apa. Biar sedikit update lah ya terkait dengan tokoh Lee Min Ho. Oke, kalian tadi sudah sedikit menceritakan gambaran tentang keingintahuan kalian terkait dengan tokoh yang kalian pilih ya. Tadi Ihsan sudah menceritakan, Ali juga sudah menceritakan, Aulia juga menceritakan. Jadi menurut kalian teks biografi itu apa sih ya? Biografi itu? Ya. Saya, Bu, saya. Biografi itu biasanya menceritakan tokoh Ya, betul sesuatu, sekali. ya, seseorang. Betul sekali, Ahmad. 100 untuk Ahmad, bintang 1 ya. Terima kasih, Bu. Terus yang lainnya, biografi apa lagi ya? Menurut pendapat kalian tentang biografi? Ya, Prisma. Tulisan tentang riwayat hidup seseorang, Bu. Ya, betul sekali Prisma. Bintang 1 untuk Prisma. Bintang 2, Bu, biar kayak Sambo. Oh ya, bintang 2, boleh. Tapi sifatnya jangan seperti Sambo ya Prisma ya. Ya, Bu. Ya, boleh bintang 2. Ada lagi? Ya, Septi. Silakan Septi. Teks biografi, teks yang menceritakan tokoh yang terkenal, Bu. Kalau nggak terkenal, kayaknya nggak diceritakan, Bu. Oh ya, betul. Betul. Bintang 3, Septi. Biasanya kalau kita ingin kepo atau ingin mencari tahu tokoh itu kan pengen yang tokoh terkenal.
Mungkin ya seperti halnya kalau di desa kalian mungkin sesepuh gitu ya, sesepuh kan juga terkenal. Atau mungkin Pak Lurah itu juga bisa dijadikan tokoh biografi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, kalian nanti mampu mengidentifikasi terkait dengan struktur teks biografi. Nah, jadi setiap teks itu pasti ada strukturnya, ada konsepnya. Nah, yang pertama tadi yang dibahas sama Nur Iksan ya, kamu sukanya tentang apa? Oh, tentang memainkannya. Oh, memainkannya berarti itu masuk dalam peristiwa. Oh, terus tadi yang dikatakan dengan Aulia Haning. Tapi karena ganteng Bu, tampan. Oh, itu bisa masuk pada identifikasi atau orientasinya. Itu nanti meliputi ada namanya, tempat tanggal lahirnya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada peristiwa apa saja yang terjadi yang dialami oleh tadi tokoh Cristiano Ronaldo, terus Rizky Bilar, ada tadi tokoh Lee Min Ho. Nah, itu baru masuk ke orientasi. Oke, biar kalian tidak bosan dengan pembelajaran hari ini ya. Kita akan bermain tentang detektif, menjadi seorang detektif. Tadi kan seperti yang dikatakan Fisma, sambo Bu, sambo. Oke, baik, itu rutin menjadi detektif ya. Nah, sebelum masuk ke situ, Bu Eki akan membagikan link terlebih dahulu terkait dengan LKPD yang akan kita lakukan. Ini jelas ya tampilannya ya anak-anak ya. Halo anak-anak, jelas tidak ini? Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas Bu, jelas. Oke. Nah, ini LKPD-nya, mengenai linknya sudah Bu Eki bagikan di grup WhatsApp ya. Silakan Ya, kalian Bu. bisa mengunduhnya sendiri-sendiri. Sudah dilihat. Ya, oke. Nah, sebelum kita masuk pada permainan yang namanya detektif itu, terlebih dahulu Bu Eki akan menjelaskan bagaimana sih sistematika permainannya. Yang pertama, kalian unduh dulu itu linknya tadi. Setelah kalian unduh, link tersebut itu berisi tentang lembar kerja peserta didik. Kalian melakukan apa saja di situ sudah ada petunjuknya. Selain itu, juga di situ ada teks, beberapa teks, ada 6 teks yang secara acak susunan strukturnya. Jadi Bu Eki acak semuanya itu susunan strukturnya. Nah, nanti kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 kita bagi kelompoknya. Ini kan anggotanya berapa? 100 ya. Kita jadi 3 kelompok saja ya. 3 kelompok saja. Nanti kita bagi. Terus kalian memilih kartu mana yang kalian pilih. Misalnya, bagi contoh, kelompok 1 memilih kartu merah. Nah, setelah dibuka nanti kalian bisa melihat tayangan di depan ini. Di situ ada clue mengenai tokoh yang kalian harus cari. Betul, sampai di sini paham? Halo. Oke, ya. Paham, Bu. Setelah kalian menemukan tokohnya, misal contohnya tadi, oh ya, tokoh ini Lee Min Ho. Nah, kalian cari teksnya di LKPD yang sudah Bu Eki share. Gitu ya. Nah, nanti untuk kelompoknya, nah ini kan karena pembelajarannya secara daring, kalian membentuk kelompok kecil di grup WA yang beranggotakan anggota kelompok kalian untuk saling berdiskusi. Itu ya. Nah, sudah siap semuanya? Sudah? Bu Eki bagikan kelompoknya ya, berdasarkan nomor absen atau bagaimana ini? Atau kalian milih sendiri mau kelompoknya? Dibagi saja, Bu. Oh ya sudah, kalau dibagi ya. Ini berdasarkan absen saja ya, biar cepat ya. Ya, kelompok 1 Ya, ada Aprisia, Ahmad, sama Aulia. Baik, Bu. Kelompok 1. Ya, Bu. Kelompok 2 ada Laili, Prisma, sama Zainul. Kelompok 2. Ya. Kelompok 3 ada Yuni, Retno, Riana, sama Septi ya.
Baik, Bu. Kelompok 3 anggotanya pas ini nggak apa-apa ya. Silakan kalian bentuk grup